Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diskusi kelompok 3. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial Belanda. Pada video kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu perlawanan Pattimura yang dilakukan oleh rakyat Maluku. Simak terus ya. Pembubaran VOC pada tahun 1799 tidak menghentikan praktik kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia. Dalam perkembangannya, Belanda kemudian membentuk pemerintahan kolonial untuk menjalankan kekuasaannya di Indonesia. Pemerintahan kolonial Belanda telah menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia karena mereka hanya mementingkan kepentingan Belanda. Perlawanan-perlawanan di berbagai daerah pun dilakukan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Salah satunya perlawanan yang dilakukan rakyat Maluku atau yang disebut dengan perlawanan Pattimura. Apa yang melatar belakangi perlawanan Pattimura? Bagaimana berlangsungnya perlawanan tersebut? Dan kenapa bisa berakhir? Kita bahas satu persatu ya. Sebelum Belanda berkuasa di Indonesia, Inggris terlebih dahulu berkuasa di Indonesia. Inggris berusaha memperhatikan kemakmuran rakyat Indonesia, namun kedudukan Inggris di Indonesia tidak bertahan lama. Melalui Konvensi London tahun 1814, Inggris sepakat memberikan beberapa wilayah Indonesia termasuk Maluku kepada Belanda. Setelah Belanda berkuasa di Maluku, rakyat sangat tertindas. Pemerintah Belanda membuat kebijakan-kebijakan seperti memberlakukan kerja rodi, pembuatan garam tanpa upah, dan kebijakan lainnya yang menyengsarakan rakyat. Atas dasar kondisi inilah, seorang mantan tentara Inggris bernama Thomas Matulesi atau lebih dikenal dengan nama Pattimura berinisiatif memimpin perlawanan bersama dengan teman-temannya seperti Anthony Rebok, Thomas Patiwael, Philip Latumahina, Said Parintah, Ulupaka, dan Christina Marta Tihahu. Mereka mengobarkan semangat rakyat Maluku untuk melawan kekejaman kolonial Belanda. Pada tanggal 14 Mei 1817 diadakan pertemuan rahasia untuk mendiskusikan strategi perlawanan. Setelah pertemuan tersebut, pasukan Pattimura mulai bergerak. Esok harinya tanggal 15 Mei 1817, mereka berhasil membakar perahu-perahu Belanda di pelabuhan Porto. Mereka kemudian mengepung benteng Dorstede dan berhasil mendudukinya dengan membunuh kepala residen Van den Berg. Kemudian Belanda berupaya merebut kembali benteng Dorstede dengan mendatangkan 300 pasukan bersenjata. Namun, upaya Belanda berhasil dikalahkan oleh pasukan Pattimura. Pada Agustus 1817, benteng Dorstede berhasil direbut kembali oleh Belanda. Pasukan Pattimura memilih mundur ke daerah pedalaman. Pemerintahan kolonial Belanda mengumumkan akan memberikan hadiah 1.000 gulden kepada siapa saja yang bisa menangkap Pattimura dan 500 gulden bagi yang bisa menangkap pemimpin Maluku lainnya. Hadiah besar ini sama sekali tidak menggiurkan rakyat Maluku. Mereka tetap gigih melawan pemerintah Belanda. Akhirnya, pada Oktober 1817, Belanda mengarahkan pasukan secara besar-besaran. Mereka berhasil menangkap Pattimura, Anthony Rebok, Thomas Patiwael, dan Raja Tiau pada bulan November 1817. Kemudian, pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dihukum mati di tiang mati di Ambon oleh Belanda. Sebelum digantung, Pattimura sempat berkata, "Pattimura-Pattimura tua boleh dihancurkan, tetapi sekali waktu kelak Pattimura-Pattimura muda akan bangkit." Perang Pattimura pun berakhir.
dan tidak berhasil melawan kolonialisme Belanda. Untuk menghormati jasanya, perjuangannya, Pattimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan dan namanya diabadikan sebagai nama bandara dan universitas. Nah, teman-teman, seperti itulah perlawanan yang dilakukan rakyat Maluku pada pemerintah kolonial Belanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبلي توبة وغفير ذنوب